Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jamur truffle yang merupakan jamur termahal di dunia. Tapi sebelumnya silahkan untuk jamur truffle ini memiliki nama latin Tuber melanosporum, dijuluki dengan The Diamond of Pigeon. Jadi ini merupakan jamur yang termahal di dunia. Jenisnya ada yang black truffle, Tuber aestivum. Nah, ini merupakan jamur truffle tapi jenisnya adalah jenis yang hitam warnanya. Jadi seperti ini. Jadi bentuknya hitam, kemudian dia memiliki kutil-kutil yang ada di permukaannya. Jadi permukaannya tidak rata, jadi bentuknya memang tidak menarik. Tapi jamur ini merupakan jamur yang memiliki aroma yang khas dibanding dengan jamur-jamur yang lain. Jadi bentuknya hitam seperti ini. Nah, dalam pemakaiannya itu kalau kita buat itu dia dalam bentuk serutan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak langsung dimakan, tapi hanya serutan-serutan, merupakan bagian-bagian kecil saja yang dicampurkan pada masakan tertentu. Jadi aromanya yang memang sangat khas, ini yang memang dibutuhkan dari jamur truffle. Ini jenisnya jamur hitam yang seperti ini. Yang kedua ada white truffle atau disebut dengan Tuber magnatum. Nah, ini bentuknya beda dengan jamur yang hitam tadi. Ini warnanya putih. Jadi warnanya putih sehingga disebut dengan white truffle. Ini merupakan jamur yang termahal dibanding dengan yang hitam tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuk bopeng-bopengnya atau kutil-kutilnya berbeda dengan yang black truffle. Jadi bentuknya seperti ini. Permukaannya tidak rata. Nah, ini ditemukan selalu di dalam tanah. Tidak di permukaan tanah tapi di dalam tanah. Hingga bentuknya dia seperti ini. Jadi bentuknya khas, meskipun putih tapi tidak seputih susu, tapi putihnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat definisinya sendiri, truffle itu berasal dari kata tuber dari bahasa Latin untuk menyebutkan umbi yang berarti membengkak atau benjolan. Sehingga dari tuber itu jadilah dikenal dengan jamur-jamur yang bentuknya seperti umbi. Ini terkenal di berbagai negara Eropa. Truffle sendiri merupakan spesies jamur dari kelas Ascomycetes dari famili Tuberaceae. Ini badan buahnya berbentuk umbi. Truffle adalah jamur ectomycorrhiza. Jadi jamur yang bersimbiosis dengan tanaman inang yang berupa pohon aix. Jadi pohonnya besar, pohon tua. Nah, penyebaran sporanya itu melalui fungiflora. Ini kalau kita lihat karakteristiknya, itu tubuh buahnya atau badan buahnya itu bisa mencapai 10-20 cm. Ini mirip dengan kentang, ada yang disebut dengan kentang, tapi dia berkutil-kutil. Kalau kentang kecil ini bisa sampai 20 cm. Nah, kemudian kalau kita belah itu seperti ini, kita belah dia akan menunjukkan serat-serat yang teratur. Ini bentuknya memang seperti ini, tapi dia tidak seperti kentang betul. Dia ada bopeng-bopengnya, jadi berkutil seperti ini. Jadi disebut dengan istilah white truffle. Ini Roma dan Tracia itu pada masa klasik itu memang memproduksi dari jamur truffle ini, dari umbi melanosporum dan umbi magnificanus dan juga umbi dari magnatum. Ini orang-orang Roma memang memproduksi itu, tapi orang Roma sendiri tidak makan itu, tapi mereka makan yang jenis terves yang dikenal dengan truffle padang pasir. Nah, seperti ini bentuknya yang disukai oleh orang Roma. Jadi bukan yang hitam, tapi yang disukai oleh orang Roma adalah yang putih. Kemudian truffle putih ini dijuluki dengan Diamond of Pigeon karena memang harganya sangat mahal. Ini dia bisa dipanen di daerah Alba di Italia sana, kemudian hanya pada bulan Oktober dan Desember saja jadi masa panennya, jadi tidak bisa dipanen sepanjang tahun. Jadi ini yang bentuk yang paling mahal, truffle putih, white truffle, itu bentuknya yang paling mahal seperti ini. Ini yang kita temukan hanya tumbuh pada jenis
pohon X atau pohon hassel atau mungkin juga pinus. Di negara Indonesia mungkin bisa. Negara penghasil jamu truffle ini adalah Italia dan Prancis, sehingga dua negara itu merupakan daerah yang paling terkenal dari jamu truffle ini. Kemudian tumbuhnya dari jamu truffle itu lambat, dia baru bisa berbuah atau membentuk badan buah itu sekitar 4 sampai dengan 6 tahun dia baru bisa menghasilkan badan buah seperti ini. 4 sampai dengan 6 tahun baru bisa membentuk badan buah seperti ini, sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Kemudian penyebaran truffle itu sudah lebih dari 36 negara hingga saat ini. Yang paling kebanyakan itu bervariasi dari yang hitam sampai dengan yang putih. Jadi di Italia itu yang paling terkenal itu adalah yang white truffle. Yang paling terkenal dan paling mahal hingga sekarang. Yang hitam itu harganya di bawah dengan jamur yang putih. Kandungan gizinya itu kalau kita lihat air itu 10,7 gram, energinya 511 kilokalori, proteinnya 6,77 gram, lemaknya 31,93, karbohidratnya 49,61, seratnya 2,8, kemudian gulanya 43,09, kalsiumnya 167 mg, zat besinya 1,96 mg, magnesium 53 mg, fosfor 181 mg. Nah, itu merupakan kandungan gizinya. Kemudian di samping itu juga mengandung senyawa aldosterol, yaitu merupakan senyawa yang menambah stamina pada pria. Di samping itu juga dari senyawa yang terkandung dalam jamur truffle itu juga mengandung beta-glukan yang merupakan jamur anti kanker yang biasanya dijumpai dari golongan jamur shiitake, kemudian golongan jamur tiram itu juga mengandung ini. Kemudian kalau kita lihat jamur truffle sendiri itu merupakan jamur Ectomycorrhiza. Artinya jamur ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia bersimbiosis dengan tanaman inang yang berupa tanaman ek tadi. Kemudian hifanya itu merupakan benang-benang halus yang kemudian mereka bersatu dengan akar tanaman. Dari simbiosis mutualisme tersebut, itu jamur itu akan mendapatkan karbohidrat dari tanaman inangnya, kemudian tanaman inangnya sendiri itu akan mendapatkan fosfat. Ini tanaman ek, tanaman yang merupakan tanaman yang tertua di dunia, konon disebutkan tanamannya sangat besar. Nah, ini dia bersimbiosis di akar-akarnya pohon ek ini. Nah, pohonnya sangat besar sekali. Ini banyak dijumpai di Italia dan Prancis, di hutan-hutan Italia dan Prancis. Sehingga negara sana merupakan negara penghasil jamur ini. Ini modelnya begini. Jadi jamur Ectomycorrhiza tumbuh bereproduksi tanpa dia bereproduksi dengan bersimbiosis pada akar tanaman inangnya. Jadi dia bentuk seperti ini. Kalau kita lihat golongan mycorrhiza, kalau kita belajar di ilmu tanah, itu ada biologi tanah, itu ada mycorrhiza. Ini salah satunya adalah Ectomycorrhiza. Ciri khas dari Ectomycorrhiza itu pada saat dia menginfeksi dari akar tanaman, itu dia hanya pada bagian permukaannya saja, tidak sampai pada bagian korteks, jadi sampai pada bagian endodermis saja. Kemudian miseliumnya tidak masuk ke dalam sel seperti mana pada tumbuhan-tumbuhan atau jamur-jamur yang endomycorrhiza. Ini Ectomycorrhiza. Dia cara infeksinya seperti ini. Jadi dia menempel pada bagian epidermis. Kemudian mereka tidak masuk ke selnya. Sedangkan yang sebelahnya itu merupakan jamur yang endomycorrhiza. Dia masuk ke dalam selnya. Itu model infeksinya sehingga dia bisa bersimbiosis secara mutualisme. Ini modelnya. Kalau kita lihat di penampang akarnya, itu bagian-bagiannya modelnya kelihatan seperti ini. Ini Ectomycorrhiza, sehingga modelnya pada saat dia bentuk badan buah, dia akan bentuk seperti ini. Nah, dia akan terus membesar sampai dengan 4-6 tahun. Ini jamur tipe yang demikian. Ini bentuknya badan buahnya bentuk bulat. Kemudian pada bulu akarnya itu pada Ectomycorrhiza itu akan menggembung. Jadi yang terinfeksi
oleh ektomycorrhiza dari jamur truffle ini, maka tanaman ek tadi dia akan menjadi menggembung pada akarnya. Ini terus-menerus dia akan menghasilkan fosfat yang berguna bagi tanaman. Nah, ini ada jamur ini memang jamur truffle ini memang yang digemari oleh Rasulullah, yaitu kam'ah atau al-fakhoh yang lebih dikenal dengan istilah truffle yang sekarang ini. Itu paling disukai oleh Rasulullah. Nah, itu pada satu riwayat itu dia disebutkan demikian, bahwa itu adalah merupakan jamur yang disukai oleh Rasulullah. Orang Arab sendiri itu menyebutnya tanaman petir, karena kam'ah ini akan tumbuh semakin banyak bila hujan turun kemudian disertai dengan petir yang sangat menyambar-nyambar, kemudian petirnya menggelegar. Itu tandanya kalau jamur truffle itu akan tumbuh dengan subur. Nah, ini bentuknya yang jenis hitam. Jenis hitam kalau kita belah itu akan kelihatan seperti ini di dalamnya. Nah, ini pada proses penggunaannya itu digunakan seperti ini. Nah, ini zaman Rasulullah itu digunakan untuk obat trakum, penyakit mata. Itu dengan perasan dari jamur ini kemudian digunakan untuk mengobati penyakit mata. Ternyata setelah kita teliti di zaman modern ini secara ilmiah, maka itu terbukti bahwa dari kandungan zat dari truffle itu memang bisa menyembuhkan penyakit mata. Nah, dari teknologi budidayanya itu disebut dengan istilah trafikultur. Ini teknologi untuk budidaya jamur truffle. Itu dikembangkan sejak tahun 1808. Ini ada beberapa upaya dari Prancis. Ini diupayakan mereka menggunakan tanaman X. Jadi tanaman X itu ditanam dulu, kemudian baru ditulari dengan spora atau dari miselium dari truffle. Nah, dengan model simbiosis seperti ini maka dikembangkan model kulturnya seperti ini. Jadi prosesnya itu dipelopori oleh Prancis. Jadi dari proses ini, jadi dari INRE itu sekarang sudah bisa produksi dan sudah bisa mulai menjual dari bibit-bibitnya, dari bibit spora dari truffle ini, sehingga sudah mulai berkembang. Sehingga negara ini merupakan negara penghasil dari jamur truffle. Nah, kalau kita lihat bahwa ini merupakan jamur termahal, itu bisa mencapai 187 juta per kilogram. Bahkan bisa menembus 1,5 miliar. Bayangkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.